ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Dia berikan kepada kita semuanya sampai pada detik ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak lupa pada kesempatan yang mulia ini Mada ingin wasiatkan kepada Mada pribadi dan kita semuanya yang hadir pada sholat Jumat hari ini, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun kita. Karena ini merupakan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena inilah tujuan dan hikmah yang mana hari ini alhamdulillah kita memuji Allah, kita masih diberikan usia, kita masih diberikan daripada umur, kesempatan untuk bisa kita bersama berada di tengah-tengah bulan Ramadan yang sebentar lagi dia akan pergi. Ini merupakan murni karunia dari Allah, murni pemberian dari Allah, yang mana hikmah tertinggi daripada ibadah puasa tersendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat esensi daripada sebuah kata takwa di dalam Al-Quran, sesungguhnya takwa ini merupakan sebuah label tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah hamba yang dimudahkan semua urusannya di dunia ini, dan merekalah tamu Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Coba kita perhatikan satu ayat dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yaitu pada hari kami bangkitkan orang-orang bertakwa layaknya seperti seorang tamu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin, sikap seorang mukmin ketika datang tamu ke rumahnya, maka dia akan memuliakannya. Karena ini merupakan bagian dari bentuk iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir.
Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ini orang-orang yang beriman di dunia. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa di dunia ini, Allah akan jadikan mereka layaknya seperti tamu nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang bertakwa. Karena ketakwaan ini kaum muslimin merupakan sebab yang paling indah, sebab terbaik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Satu di antara sekian ayat tersebut Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka, dari jalan yang tidak dia duga. Manakala takwa ini ada dalam hati kita, kita tampakkan dalam lisan kita, kita tampakkan dalam bentuk anggota badan kita, perilaku kita. Oleh karena itu kaum muslimin, takwa ini akan terlihat dalam kehidupan kita manakala di antara sekian contoh. Apabila seorang pemimpin dia bertakwa kepada Allah terhadap hak-hak rakyatnya, dia akan penuhi semua hak-hak rakyatnya. Dia akan mementingkan rakyatnya daripada hak pribadinya. Kalau seorang pemimpin itu bertakwa kepada Allah. Kalau orang tua itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau seorang anak bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperhatikan hak-hak kedua orang tuanya. Kalau seorang suami bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperhatikan hak-hak istrinya. Kalau seorang istri bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperhatikan hak-hak suaminya. Maka apabila semua manusia telah menegakkan ubudiyah berupa takwa kepada Allah, perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Sekiranya suatu negeri, suatu penduduk, suatu desa, suatu kampung, semua mereka ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Allah akan keluarkan keberkahan itu dari dalam perut bumi. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jika benar-benar takwa ini kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini yang sebentar lagi Ramadan ini akan keluar, ikhwah. Ramadan ini akan berpisah dengan kita. Semoga kita mendapatkan daripada label takwa itu, ikhwati fillah. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada perkataan para ulama dan pendapat sebagian para ulama, qaul mereka, bahwasanya kaum muslimin ini di dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan mereka itu terbagi menjadi 4 golongan. Di baden sore mendaita, kira-kira golongan mana kita? Di golongan yang mana kita dari 4 golongan ini? Yang pertama adalah golongan yang mengenal Allah di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini golongan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, mereka menghidupkan amal-amal. Di luar bulan Ramadan juga mereka senantiasa menghidupkan amal soleh. Mereka inilah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Fahum afdalul manazil. Mereka adalah golongan yang paling tinggi, golongan yang paling utama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mereka adalah suatu kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, tapi tidak mengenal Allah di luar bulan Ramadan. Maka mereka itulah hambanya Ramadan. Waliyadzubillah. Ada sebagian kaum muslimin, mungkin kita bertati-tati, berletih, dia bercapek-capek ketika dia berada di bulan Ramadan.
Ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia tinggalkan semua amal-amal baik yang pernah dia lakukan selama bulan Ramadan. Maka mereka inilah orang-orang yang dipalingkan hatinya oleh Allah dari kebaikan kepada keburukan, dari hidayah kepada kesesatan, waliyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha, atau kama qala Allah azza wa jalla. Jangan kalian itu seperti seorang wanita yang menenun sebuah kain. Dia memintal benang itu dengan sebaik-baiknya. Setelah pintalan benang itu sudah tersusun dengan rapi, kemudian dia hambur-hamburkan benang itu, waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua kaum muslimin. Kita rajin sholat malam, rajin tarawih, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin berzikir. Tapi ketika keluar dari bulan Ramadan, dia tinggalkan sholat malam, waliyadzubillah. Dia tinggalkan lagi Al-Quran, zikirnya kurang. Maka mereka ini orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Dan mereka lah orang-orang munafik, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah di bulan Ramadan, tidak juga mengenal Allah di luar bulan Ramadan. Dan mereka ini merupakan akhbathul manazil. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Tidak di dalam bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan, mereka tetap sama. Matanya melihat tapi hatinya buta. Telinganya mendengar tapi tidak mampu memahami. Dia hidup tapi sejatinya hatinya telah mati terkubur dalam jasad yang hidup, waliyadzubillah. Mereka inilah orang-orang yang mana motivasi orientasi kehidupan dia yang terbesar adalah dunia, mengumpulkan kenikmatan ini sebanyak-banyaknya. Bagi dia Ramadan dan bulan-bulan yang lain sama saja bagi dia. Tidak ada yang spesial bagi dia, tidak ada yang istimewa bagi dia. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi Allah belum mengampuni dosa dan kesalahannya, waliyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wahai kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Golongan yang keempat adalah sebuah golongan yang mana mereka adalah golongan yang dirindu oleh Allah. Yaitu sebuah golongan sebelum bulan Ramadan mereka tidak pernah mengenal Allah, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak pernah puasa sunnah apalagi, tidak pernah sholat malam apalagi. Sholat saja dia tinggalkan. Tapi ketika mereka masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, dimasukkan hidayah oleh Allah di dalam hatinya. Kemudian dia pun berpacu dalam amal soleh selama bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan dia benar-benar taubat kepada Allah. Semua amal soleh yang dia lakukan selama bulan Ramadan, dia hidupkan setelah bulan Ramadan. Mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang pernah terjatuh lalu mereka bangkit. Mereka lah orang-orang yang berkubang ke dalam dosa lalu mereka dibimbing oleh Allah hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperbanyak golongan seperti itu. Coba kita perhatikan ayat di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yang kita baca hari ini kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 golongan manusia kaitan dengan Al-Quran ini. Yang pertama adalah faminhum zalimun linnafsih. Yang kedua wa minhum muqtasid. Yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi umat ini yang mana Nabi SAW diutus untuk berdakwah kepada mereka ini, ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang menzalimi dirinya. Yang kedua, orang yang sedang-sedang dalam beramal. Yang ketiga adalah orang berlomba berpacu dalam kebaikan dengan izin Allah. Kata para ulama, kenapa orang yang menzalimi dirinya sendiri disebutkan yang pertama? Lalu kenapa orang berlomba-lomba dalam kebaikan disebutkan di urutan paling akhir? Ternyata kata para ulama, penduduk terbanyak surga adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam perbuatan dosa lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah momen, wahai kaum muslimin,
Di antara satu daripada doa penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam yang terakhir dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui bahwasanya malam yang aku lewati itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca wahai Rasul?" Maka Rasulullah bersabda, "Katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memaafkan, mencintai, menyukai, memaafkan kesalahan hamba-Mu, maka ampuni dosaku ya Allah. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Apakah tidak ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah? Banyak. Ternyata kuncinya, kata para ulama, hikmahnya adalah jika Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba, maka ridwanullah yang akan dia dapatkan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, seringkali maghfirah itu digandengkan dengan jannah. Seringkali ampunan Allah itu seringkali digandengkan dengan surga. Karena tidak akan mungkin seorang masuk surga kecuali setelah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita keluar dari bulan Ramadan di tahun ini dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diterima semua amal-amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Semoga kita diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat hari ini adalah hari Jumat terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini. Maka mari kita sama-sama aminkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mazlumin fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.